Sidang dagelan lucu atau tidak, saudara? Saudara-saudara sekalian, masih banyak saudara sekalian yang bisa kita tampilkan, saudara ya. Satu lagi saja, saudara sekalian ya. Dari juga Bang Rizal Ramli, saudara, mengatakan, saudara, bahwa pemindahan IKN ini harus ditolak, harus dilawan. Kenapa? Karena menggunakan dana APBN dan menggunakan hutang, saudara. Ini sangat menyengsarakan rakyat, saudara. Coba Anda bayangkan, kalau dia menggunakan dana APBN, berarti APBN-nya bertambah atau berkurang? Kalau dana APBN berkurang, maka jaminan sosial bertambah atau berkurang? Akibatnya, saudara sekalian, subsidi bisa dikurangi atau dicabut, saudara sekalian. Kalau subsidi listrik dikurangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak bunyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kami minta kepada Bapak JPU dan juga Bapak Hakim, saudara, jangan melakukan tuduhan sembarangan kepada Bang Edi Mulyadi. Setuju tidak? Jangan menuduh yang mengada-ngada kepada Bang Edi Mulyadi. Setuju atau tidak? Dan akan selalu kita awasi, saudara, dan akan selalu terus kita datangi dan kita lawan kecurangan dan juga pengadilan yang ugal-ugalan, saudara. Siap tidak? Siap tidak? Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita nasihati, saudara, khususnya ini JPU, saudara, yang banyak di situ menghadirkan saksi yang tidak kredibel, saudara. Bahkan dikatakan oleh Bang Jojo, saudara, saksinya ini banyak yang abal-abal, saudara. Setuju tidak kita nasihati? Kita nasihati dengan pantun, saudara, kali ini ya. Setuju tidak? Ya. Hujan-hujan Pak Jaksa duduk di pekarangan. Cakep, mantap ya. Ayo ulangi. Hujan-hujan Pak Jaksa duduk di pekarangan. Cakep. Jangan nuduh Bang Edi sembarangan. Cakep. Ulangi ya. Subhanallah ya. Hujan-hujan Pak Jaksa duduk di pekarangan. Cakep. Ulangi ayo bareng-bareng. Hujan-hujan Pak Jaksa duduk di pekarangan. Cakep. Jangan nuduh Bang Edi sembarangan. Cakep. Entar masuk neraka binasa. Entar masuk jurang binasa. Takbir. Takbir. Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa ini sidangnya Bang Edi ini, saudara. Biasa dagelannya, biasa lucunya, saudara. Biasa ugal-ugalannya, saudara, sidang ini, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Dari laporan 1 video menjadi 6 video dakwahnya, saudara. Ya, lucu tidak? Lucu. Ya, dakwahannya itu, saudara, dan juga dakwaannya dan lampirannya, saudara, banyaknya itu, saudara, 1308, saudara. Sekian ini, saudara ya. Coba, saudara, ini lucu atau super lucu, saudara? Ya opo jaksa itu? Ya, wong cuman satu saja itu ya. Remeh saja kok sampai segitunya, saudara. Ya, luar biasa. Tambah super lucu lagi, saudara. Saksinya, saudara sekalian, itu hampir 43 lebih kira-kira, saudara. Ini banyak atau sedikit, saudara? Nanti sidangnya lama atau pendek? Sidangnya bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, saudara. Berarti hasilnya pasti
Salah nanti Bang Edi itu saudara. Ini dolim apa dolim? Dolim apa dolim? Ya Allah, ya dengar ini Pak JPU tentu dengar ini saudara. Bahwa masyarakat ini ya merasakan kelucuan sidang ini saudara. Merasakan ini sidang dagelan saudara. Betul apa betul? Betul. Yang kedua saudara sekalian yang disampaikan oleh Ketua KPAU Bang Ahmad Khazinuddin saudara. Bang Edi ternyata tidak hanya saudara didakwa dengan jin buang anak saudara, tapi di situ ada hoax, ada pasal hoax, ada memecah belah ya bangsa saudara sekalian. Justru ini sebaliknya saudara. Kalau sidang ini putusannya adalah ugal-ugalan saudara, maka mengkonfirmasi saudara yang ugal-ugalan saudara, yang memecah belah ini saudara, JPU atau Bang Edi Mulyadi saudara? JPU atau Bang Edi Mulyadi? Ya Allah, jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Coba saudara sekalian ya, Bang Edi Mulyadi itu saudara menyampaikan data saudara dari koalisi masyarakat sipil saudara, yang itu terdiri dari Jateng Kalimantan, yang terdiri dari LBH saudara, ya, yang terdiri juga LBHI saudara, terdiri juga 17 LBH kantor saudara, terdiri juga dari Yayasan Sri Kandi Lestari saudara, Sayuk Yo Institut dan yang lainnya saudara. Membacakan data bahwa perpindahan IKN saudara akan menyengsarakan rakyat, akan menjadikan ya proyek pembangunan IKN ini akan menjadi bancaan bagi oligarki saudara. Disebutkan saudara, di situ ada lubang tambang 90 lebih saudara. Ada juga tanah yang dikuasai oleh oligarki. Betul apa betul? Demikian juga saudara sekalian membutuhkan juga hutang. Ya, nanti akan menggunakan APBN, nanti akan ada tanah-tanah yang diserobot, sulit penggantiannya saudara sekalian. Data ini yang diungkapkan oleh Bang Edi Mulyadi saudara. Nah kawan-kawan saudara sekalian dari koalisi masyarakat sipil ini saudara, yang jumlahnya banyak tadi saudara, sekarang ini dipanggil polisi atau tidak? Dipanggil polisi atau tidak? Ditangkap polisi atau tidak? Lah kok Bang Edi Mulyadi ditangkap saudara? Ini lucu atau jujur saudara? Ya Allah saudara, ini JPU mudah-mudahan mendengar ini saudara sekalian ya. Demikian juga saudara, lebih keras lagi saudara, Pak Busro Mukodas saudara sekalian. Demikian juga Profesor Din Samsudin, sampai juga Profesor Asumadi Azro, dan 45 tokoh nasional saudara. Sampai takutnya saudara bahwa pemindahan IKN ini menyengsarakan rakyat, membuat petisi tolak pemindahan IKN saudara. Karena saudara sekalian, pemindahan IKN ini bertepatan dengan pemulihan dari ya bencana pandemi COVID-19 yang belum selesai. Masih banyak PHK, masih banyak yang tidak bisa menyekolahkan sekolah, masih banyak yang sulit membeli beras saudara sekalian. Pemulihan. Yang kedua juga ekonomi Indonesia terpuruk, apalagi juga ekonomi dunia terpuruk. Maka saudara sekalian, ya tokoh-tokoh nasional 45 orang tadi saudara sekalian membuat petisi lebih keras saudara. Kalau Bang Edi Mulyadi hanya konferensi pers saudara, kalau ini petisi saudara menolak pemindahan IKN saudara. 45 tokoh nasional tadi saudara ditangkap atau tidak? Ditangkap atau tidak? Ya Allah saudara sekalian, ya tokoh nasional yang lebih keras dari Bang Edi Mulyadi tidak ditangkap. Bang Edi Mulyadi hanya sekedar menunjukkan data saja saudara, ditangkap saudara sekalian. Ya, ini lucu atau lucu saudara? Sidang dagelan lucu atau tidak saudara?
saudara-saudara sekalian, masih banyak saudara sekalian yang bisa kita tampilkan saudara ya. Satu lagi saja saudara sekalian ya. Dari juga Bang Rizal Ramli saudara mengatakan saudara bahwa pemindahan IKN ini harus ditolak, harus dilawan. Kenapa? Karena menggunakan dana APBN dan menggunakan hutang saudara. Ini sangat menyengsarakan rakyat saudara. Coba Anda bayangkan, kalau dia menggunakan dana APBN berarti APBN-nya bertambah atau berkurang? Kalau dana APBN berkurang, maka jaminan sosial bertambah atau berkurang? Akibatnya saudara sekalian, subsidi bisa dikurangi atau dicabut saudara sekalian. Kalau subsidi listrik dikurangi, listrik naik atau tidak saudara? Kalau subsidi BBM dikurangi, BBM naik atau tidak? Kalau juga subsidi gas saudara sekalian dikurangi atau dicabut saudara sekalian, naik atau tidak gas saudara? Yang sengsara saudara sekalian ini oligarki atau rakyat saudara? Demikian juga saudara, kalau sudah listrik, kalau sudah gas, kalau sudah BBM naik saudara, maka bahan baku akan naik katanya Bang Rizal Ramli saudara sekalian. Maka beras akan naik saudara, minyak goreng akan naik saudara sekalian, cabai akan naik saudara, beras akan naik, biaya kesehatan naik saudara. Subhanallah saudara. Kalau semua barang-barang kebutuhan pokok naik saudara sekalian, yang sengsara saudara Pak Presiden Jokowi atau rakyat saudara? Yang sengsara Pak Luhut Binsar Panjaitan atau rakyat saudara? Gini aja kok gak ngerti gitu loh Pak JPU saudara sekalian. Ya, takbir. Saudara sekalian rahimakumullah. Yang terakhir juga ditegaskan saudara Pak Faisal Basri saudara. Ya, pemindahan ibu kota ini akan syarat dengan mega korupsi saudara. Coba saudara bayangkan mega korupsi itu gimana saudara? Ya apa saudara? Ya, gitu. Ya, nggak bisa dilihat korupsinya saudara. Dan korupsinya itu ya Allah ratusan triliun nanti ini saudara. Ngeri atau tidak? Ngeri atau ngeri? Senang atau ngeri? Ya Allah saudara. Katanya beliau saudara, belum ada mega proyek saja sekarang ini saudara sekalian, korupsi ugal-ugalan. Betul tidak? Asabri, korupsi Asabri belum selesai, Jiwasraya belum selesai, Bansos belum selesai, korupsi buku merah belum selesai, wake banget saudara. Terus kemudian saudara, yang receh-receh ini dikorupsi semuanya sampai saudara kita orasi ini juga dipajeki saudara. Ya Allah, ugal-ugalan saudara ya. Gitu. Kadang-kadang Pak Polisi juga kita ingatkan saudara, di jalan jangan gampang-gampang menangkap saudara. Ya, di situ juga ada korupsi. Harus menjadi polisi yang lurus, insya Allah masuk surga. Cakep atau tidak? Nah itu saudara, ini aja korupsinya sudah kayak, ya Allah, kayak jin saudara. Nggak ada batasnya, nggak ada laparnya. Apalagi ada mega proyek IKN saudara. Ya Allah, itu dari tanah yang dibeli dari oligarki tadi berapa korupsinya saudara. Dari kemudian bunga pinjaman berapa saudara korupsinya itu. Dari kemudian komisi-komisi saudara, berapa itu saudara? Dari kemudian pembangunan dari ring 1, ring 2, ring 3. Waduh, enggak bisa dihitung itu saudara, geleng-geleng. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi sadar ini saudara ya. Takbir. Takbir. Yang lebih gila lagi katanya Bang Faisal Basri saudara sekalian. Ya, IKN ini diputus dengan cepat saudara. Tanpa ada keterikutan masyarakat saudara. Sedikit sekali saudara, kecuali yang bolok-boloknya saja ditanya saudara. Ya Allah saudara ya. Tidak banyak orang-orang seperti kita nggak pernah ditanya. Ini ada IKN itu loh, akan menguntungkan kalian ini. Tidak pernah saudara sekalian. Cepat saudara sekalian.
maka tidak akan teliti, tidak akan akurat, saudara. Maka dikatakan beliau, korupsi yang akan menakutkan ini adalah karena nanti akan terjadi pembengkakan biaya, saudara. Karena akan ada inefisiensi, tidak efisiensi, saudara. Contoh kata beliau, saudara sekalian, pembangunan kereta cepat, saudara sekalian. Ditawarkan oleh Jepang cuma 66,3 miliar dolar US dollar, saudara. Sekarang ini menjadi dengan Cina, saudara, negara Cina, saudara, 8 miliar US dollar, saudara. Ini, saudara, yang ditakutkan. Ini yang dikatakan Bang Faisal Basri ini bisa terjadi korupsi yang betul-betul masif dan sangat menggurita, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini benar atau tidak, saudara? Apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini memecah belah atau tidak, saudara? Yang disampaikan Bang Edi Mulyadi ini cinta kepada rakyat Kalimantan atau benci, saudara? Yang disampaikan Bang Edi Mulyadi ini, saudara, cinta kepada rakyat Indonesia atau benci, saudara? Takbir. Oleh karena itu, saudara, saya nasihatkan kepada Bang Edi Mulyadi, tetaplah kalian lurus, tetaplah kalian teguh, dan yakinlah bahwa engkau ini adalah seorang wartawan muslim, pejuang Islam yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Takbir. Demikian juga, saudara sekalian, musuh kita ini, saudara, bukanlah FPI, saudara, bukanlah HTI, saudara, bukanlah Habib Rizik bin Syihab, saudara, bukanlah Gus Nur, saudara, bukanlah Habib Bahar, saudara, bukanlah Bang Edi Mulyadi, karena mereka semata-mata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Takbir. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah korupsi, saudara. Takbir. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyampaikan atau menolak darurat oligarki, saudara. Takbir. Maka musuh yang sebenarnya itu adalah oligarki, saudara. Takbir. Musuh yang sebenarnya adalah asing dan asing penjajah negeri kita, saudara. Takbir. Oleh karena itu Allah SWT melalui Rasulullah SAW berpesan kepada Bang Edi wabil khusus dan kita semuanya. Rasulullah SAW berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan selalu ada sekelompok kecil dari umatku yang selalu menyampaikan kebenaran dan akan dimenangkan oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.